Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Paranti Road Podcast, bukan cuma suara. Dan hari ini Cleo bersama bintang tamu kita mampir ke kediamannya salah seorang anggota DPR di Jakarta yang asli dari Pandeglang. Ini putra asli daerah Pandeglang dan kita pengen tahu di masa-masa reses ini apa saja yang akan dilakukan dan seperti apa program-programnya untuk bisa memberikan apresiasi ataupun kontribusi terhadap pendukungnya yang ada di daerah pemilihannya. Ini sudah ada panggilnya apa ya? Bang, Mas atau Bapak? AA. Nah, populernya karena memang AA Rizky Natakusuma atau AIKI populernya. Apa kabar, A? Alhamdulillah baik ya. Baik banget. Sehat. Sudah diundang. Alhamdulillah sehat. Saya nih nyerobot mampir sebenarnya ke sini gitu ya. Ke tempatnya AIKI. Boleh mampir boleh. Jadi AIKI ini ada di Komisi 1. Yap. Komisi 1 DPR RI. Ini kan udah berapa lama? Maksudnya setelah dilantik? Dilantik itu tanggal awal Oktober. Tahun 2019. Jadi ini hampir 1 tahun ya, kira-kira 3 bulan lagi tuh genap 1 tahun. Genap atau ganjil 1 tahun. Nah di masa 1 tahun sebagai orang awam nih ngomongin soal posisi kayak anak-anak muda sekarang kan paling ngejarnya ke pengusaha ya kan, ke entertain dan lain sebagainya. Apa sih yang bisa dibagikan ketika masuk ke dunia politik dan ini juga termasuk salah satu komisi yang cukup muda atau anggota yang cukup muda di DPR. Hal yang berbeda tuh kayak begini ya, beda ya gitu dengan usaha-usaha lain atau apa gitu. Prosesi. Ya, jadi yang paling agak dalam tanda kutip mengejutkan tuh pas masuk ternyata banyak sekali stereotip atau hal-hal yang selama ini stigma yang muncul gitu. Stigma ataupun hal yang umum dikenal dari masyarakat kepada anggota DPR RI itu ternyata enggak selaras dengan apa yang terjadi di situ. Karena kalau masyarakat mengecap atau ngelihat anggota DPR kan, wah ini orang sering tidur. Ya seperti itu. Sebelum rapat minum lalap dulu. Tapi ternyata kenyataannya nggak ada tuh selama rapat di sana, selama bertugas di sana nggak pernah gitu muncul atau ngelihat orang-orang atau anggota DPR yang tidur atau malas-malasan. Malah saya semangat sekali kalau misalnya ngelihat anggota-anggota yang lebih senior itu malah membimbing, memberitahu, ngasih lihat celah-celah kalau mau bikin perubahan dan lain sebagainya di DPR tuh kayak gimana. Jadi lebih wawasan yang didapat dari anggota-anggota yang lebih senior ini justru malah yang tadinya waduh DPR seperti ini. Ternyata pas masuk, wah gue malah harus lebih belajar banyak nih daripada dari orang-orang ini gitu. Nah kalau dari pembelajarnya, kalau misalkan kita bicara soal anak baru di satu perusahaan ya, itu kan udah pasti ada kayak model. Kamu contohnya? Iya, kayak model training gitu kan, atau istilahnya memang ada mentor yang fokus gitu. Nah kalau bicara soal ini kan kita begitu masuk ke Senayan tuh udah bukan ya lu harus di training atau lu harus dimentorin, enggak, lu benar-benar terjun dan lu dimintain pendapat oleh masyarakat ataupun pejabat-pejabat lain tentang kebijakan dan lain sebagainya. Itu gimana? Beruntungnya tuh pertama gue dari fraksi Partai Demokrat. Nah ini dipimpin sama Mas Ibas atau Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Itu pertama kali kita masuk, Mas Ibas tuh langsung nyapa yang muda-muda dulu. Karena dia langsung orang muda juga, masih muda juga, masih fresh dan ngobrol pun sama beliau tuh cair gitu loh. Jadi pas masuk yang muda-muda dikumpulin. Itu kita belum punya kantor, bayangin. Jauh-jauh dari dapil kan, kucuk masuk DPR, kita belum dibagi kantor dan lain sebagainya. Diundang dulu kantor beliau, diajak ngobrol di DPR itu seperti apa. Nanti kalau mau menyelaraskan kerja kamu di sini dengan visi pemerintah daerah tuh kayak gimana. Jangan lupa kita mengemban amanat dari masyarakat yang milih kita dan lain sebagainya gitu kan. Jadi di situ tuh mulai ada pengenalan. Jadi awalnya saya beruntung banget di fraksi saya tuh yang senior sangat baik sekali. Jadi untuk lebih membimbing. Kepada dari parpolnya ya? Dari parpolnya.
terlebih lagi masuk di Komisi 1. Ini kan isinya senior semua. Lumayan loh, Komisi 1 istilahnya komisi yang istilahnya yang prioritas lah gitu ya. Betul. Ini beruntung banget dipercaya Ada sama Mutia Hafid juga di Ibu situ. Mutia, Ibu Ketua di situ yang sempat dulu waktu mungkin di awal tahun 2000-an itu Masih sempat di Sandra di Irak. Terus ada Jenderal Bintang 3, ada mantan menteri dan lain sebagainya, tiba-tiba Kesulitan nggak untuk beradaptasi dengan situasi seperti itu? awalnya minder gua. Secara jam terbang kan udah jauh, Iya. secara usia udah jelas gitu. Itu dia, pokoknya tuh gue memposisikan diri gue di DPR tuh sebagai apa ya, jangan sampai terkesan sebagai ini anak muda kenal ilmu sedikit tiba-tiba ngerasa lebih tahu dibanding yang lain. Nah, kita harus lebih tahu kapan kita mendengar, kapan kita harus mendengar, kapan kita harus bicara. Banyak sekali wisdom atau apa pengalaman yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang lebih senior di sekeliling kita. Tapi kalau misalnya kita mau memberikan input ataupun masukan kepada lembaga DPR pun bisa, karena dengan cara yang persuasif, dengan cara yang lebih mendengarkan, terus tahu kapan berbicara, pasti mereka juga lebih bisa menerima masukan-masukan dari generasi muda yang ada di DPR. Nah kalau misalnya di Komisi 1 itu kan istilahnya membawahi ada berapa bidang? Jadi yang utamanya itu ada Kominfo, urusan sinyal, informasi dan lain sebagainya, pembangunan infrastruktur digital. Ada Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang baru membawahi kementerian dengan anggaran terbesar di kabinet ataupun di pemerintahan di Indonesia. Ada Kementerian Luar Negeri, kita akhir-akhir ini terbuka pikiran masyarakat terkait dengan pentingnya Kementerian Luar Negeri ataupun Indonesia dalam menjaga hubungan bilateral maupun multilateral. Kemarin kapal Natuna, kapal Cina masuk ke Natuna atau daerah ekonomi eksklusif kita. Terus permasalahan ABK kemarin, anak buah kapal yang dilarung dan sebagainya. Kita menjadi anggota ataupun pimpinan dari Dewan Keamanan PBB sekarang. Ini kita sangat bergengsi sekali negara kita sekarang. Nah, saya beruntung bisa duduk di Komisi 1 yang membidangi hal tersebut, dan juga Intel. Jadi intelijen. Ya, kalau mau ini saya nggak bisa ngumpet-ngumpet berarti ya. Jangan. Nanti Pak Ranti masih di situ kan. Seperti kita akan tutup pakai apa gitu, biar terproteksi lah. Ngopi dulu lah. Nah, kopiku apa? Kental. Kopiku mantap. Tadi kan ada beberapa bidang yang udah disebutin kayak pertahanan, ya kan, komunikasi atau Kominfo, kemudian ada juga luar negeri. Intelijen ya. Intelijen luar negeri. Sama luar negeri. Nah kalau bicara soal komunikasi nih, soal peran digital juga berarti kan, ngelihat perkembangan sekarang nih, banyak apa ya, orang-orang bahasa-bahasa naratif yang keluar tuh lebih kayak ya digitalisasi tuh sama kayak bilah pedang gitu. Ada sisi tajamnya, ada sisi tumpulnya. Betul. Ini ngelihat potensi ataupun kemungkinan yang bakal terjadi itu apa gitu dengan perkembangan yang seperti ini. Ya, ini isu yang penting sekali dan kita nggak berhenti di rapat di komisi itu memanggil, karena Kominfo bukan hanya sekedar Kementerian Kominfo, tapi juga di bawahnya itu ada TVRI, ada Dewan Pers dan lain sebagainya. Apalagi kita mau memasuki dalam era pandemi COVID-19 ini pilkada serentak. Pilkada serentak kan nggak boleh mengumpulkan massa seperti sebelumnya. Jadi internet akan mempunyai peranan lebih baik lagi. Nah, bagaimana isu seperti SARA dan lain sebagainya kita bisa hindari, seperti pertanyaan Bang atau Cleo tadi kan. Ya, jadi kita terus memberikan masukan dan memberikan pertanyaan kepada kementerian ataupun mitra-mitra kita terkait bagaimana bisa mencegah hal-hal tersebut. Nah, salah satu di Komisi 1 yang sedang menjadi fokus atau prioritas adalah penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah ini menarik. Dijelasin sekarang atau? Silakan. Nah, jadi perlindungan data pribadi kan kita mungkin dengan adanya digitalisasi dalam ekonomi atau negara kita ini kan makin terbuka nih pikiran kita. Tokopedia kemarin datanya bocor, KPU berapa juta daftar pemilih tetap dan lain sebagainya datanya ikut bocor. Terus permasalahan seperti Facebook dan lain sebagainya juga ini
merupakan isu yang kita bahas secara reguler atau secara frequent di Komisi 1. Ini kan merupakan isu yang sangat penting. Bagaimana setiap kali kita memasukkan data ke baik itu internet atau perusahaan dan lain sebagainya, termasuk perusahaan telekomunikasi. Nah, ini bagaimana bisa terjamin dan kita mempunyai hak rasa untuk aman gitu ya. Kita harus merasa aman. Apalagi dalam era pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali data-data pribadi yang menjadi isu. Nah, ini harus dirampungkan segera. Nah, mungkin tidak tahun ini, tapi di masa sidang depan pembahasan terkait dengan perlindungan data pribadi akan terus dilanjutkan karena ini merupakan prioritas Komisi 1 dan juga prioritas dari DPR itu sendiri. Baik, nanti kita lanjutkan soal obrolan komunikasi ini karena ini menarik juga ya. Banyak hal yang perlu kita gali karena sebagai pengguna. Kalau Cleo sendiri sih bukan orang penting juga sih, datanya mau dicari juga silakan gitu ya. Tapi kalau model AI gini kan ini bahaya nih, pemegang kebijakan dan lain sebagainya ataupun penentu kebijakan ini akan bermasalah ketika data pribadinya mulai dilacak, posisinya di mana, ada rivalitas dan lain sebagainya, itu bahaya. Kalau Cleo silakan kalian mau bajak saya. Nanti kita kembali lagi. Malah kembali lagi di Podcast Paranti Road Podcast, bukan cuma suara karena kita ada visual juga. Tadi kita ngobrol banyak soal tugas-tugas Komisi 1 yang ada di bawahnya soal komunikasi. Sebenarnya sih lebih ramai juga soal seluler yang kemarin sempat bocor, ada beberapa isu-isu dan tentu saja jawaban-jawaban langsung dari beberapa perusahaan yang memang terkait. Ini ngomongin soal data pribadi, seberapa penting sih kerahasiaan data pribadi nih ya di mata Komisi 1 sehingga benar-benar kayak ya buat secara personal kayak Cleo bilang tadi di akhir, saya nggak terlalu penting juga data pribadi saya apa sih gitu posisinya, tapi kan buat orang lain yang punya posisi lebih penting itu akan sangat mengganggu. Silakan. Contoh kecil langsung ya. Ada yang namanya fintech sekarang. Jadi ekonomi finansial ataupun perbankan sekarang didigitalisasi. Jadi orang nggak usah harus berbondong-bondong ke bank dan lain sebagainya. Bayar pinjam, bayar dan lainnya bisa lewat HP. Bukan hanya mobile banking, tapi ada Dana sekarang, ada lagi OVO dan lain sebagainya. Ini kan merupakan revolusi di bidang finansial. Peraturannya nggak seketat di bank normal atau bank konvensional. Jadi kita bisa, kalau saya minjem uang nih, saya bisa masukin nomor Cleo tanpa sepengetahuan Cleo sebagai penjamin. Nah, jadi saya yang minjem, nanti kamu yang nggak jadi ya. Saya bilang tadi santai, nggak jadi ternyata ya. Kan itu data pribadi. Data pribadi Cleo saya masukkan secara sepihak tanpa persetujuan dari Cleo itu kan bahaya. Itu salah satu hal kecil. Tiba-tiba ada yang nagih, ada yang nagih. Ini kan intimidatif. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita kedepankan atau hal seperti itu yang perlu kita hindari. Nah, terkait juga dengan COVID-19, kemarin kita Komisi 1 memanggil dirut ataupun direktur utama dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Ada Telkomsel, ada Indosat dan Excel kemarin yang hadir. Nah, terus saya sampaikan gitu loh, karena kan kita dengan adanya COVID di rumah makin sering, ya kan. Terus kita pakai internet, itu mereka pasti diuntungkan dong dengan itu, dan mereka pun nggak mengelakkan hal tersebut bahwa mereka diuntungkan dengan adanya COVID-19 secara traffic ini. Dia pasti akan secara traffic dan secara finansial mereka diuntungkan. Nah, harusnya mereka bisa dong ngasih sumbangsi lebih gitu kan. Apakah itu terkait dengan kredit ataupun pulsa gratis untuk penyiar Paranti gitu kan? Atau untuk guru-guru. Sekarang ada study from home, gimana coba? Bapak di sindang resmi atau di kecamatan Cikesik harus punya HP 3, satu buat anaknya yang SD, satu buat dia, satu buat anaknya yang SMP untuk belajar di rumah. Itu kalau sinyalnya kuat. Itu juga terkait dengan Kominfo. Tapi balik lagi ke perusahaan seluler, ini kalau kita mau ke restoran misalnya, kita jalan di mall, 100 meter sebelum kita sampai ke restoran itu, apa itu Krispy Kreme, apa itu Dunkin Donat, kita dapat masuk tuh teks. Anda di selamat datang di kawasan rumah makan A, misalnya kan? Gitu ya. Dengan kartu debit A dapat
diskon Foto. berapa persen. Gitu. Masa sih mereka dengan jaringan sendiri-sendiri nggak bisa mengingatkan masyarakat untuk tetap mengingatkan kita kalau kita mau masuk ke zona merah misalnya dalam era pandemi COVID-19 ini. Itu kan sumbangsih kecil-kecil lah. Atau misalnya juga bisa menyediakan sembako atau yang lainnya untuk minum ketika lewat perbatasan sudah diingatkan sudah pakai masker belum misalkan dan seperti itu ada broadcast message gitu ya yang mereka keluarkan programnya. Betul, itu yang kemarin saya kedepankan dan juga paket-paket lah. Ini kan anak-anak kita belajar di rumah kan. Gimana coba? Itu kan kalau di Amerika atau di negara maju mungkin bisa terkondisikan. Tapi dengan perkembangan negara kita saat ini secara perekonomian belum merata sepenuhnya. Dan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang bahasa ekonominya urban bias atau bias kepada daerah perkotaan. Tapi yang di desa-desa belum tentu mendapatkan manfaat ataupun mempunyai akses yang sama dengan masyarakat yang tinggal di kota-kota urban gitu loh. Nah ini bagaimana kita bisa menyelaraskan hal tersebut, baik saya di Komisi 1 terkait dengan Kominfo, atau juga di Badan Anggaran. Saya juga duduk di Badan Anggaran di DPR yang menyoroti program-program strategis nasional banyak di Pandeglang seperti Jalan Tol Serang Panimbang, ada reaktivasi rel kereta api, ini juga merupakan hal itu yang masih jadi bagian di Komisi masih 1? Jadi di Badan Anggaran. Jadi ada di DPR, anggota DPR biasanya masuk di satu komisi dan satu badan. Saya di Komisi 1 membidangi yang tadi disebutkan dan juga Badan Anggaran. Jadi Badan Anggaran setelah komisi-komisi melakukan pembahasan itu dibawa lagi ke Badan Anggaran untuk diketok anggaran dari sudah di ACC lah bahasa ini perusahaan. Tapi ini ada korelasi nggak sih dengan anggap saja dulu pada saat kita kan ngomongin reses nih, pada saat Dapil Banten ya kan untuk wilayah Pandeglang Lebak itu ada korelasi nggak sih dengan kayak bahasanya apa ya, bahasa umumnya kayak janjinya dulu waktu kampanye nih ke daerah-daerah dengan istilahnya dengan gue meng-ACC nih approval soal anggaran jalan tol itu sebagai bentuk gue apresiasi terhadap daerah pemilihan gue nih, itu nggak sih? Iya, salah satu concern utama yang ada di pikiran masyarakat Pandeglang dan Lebak itu pembangunan fisik infrastruktur. Ini nggak bisa dielakkan, bahkan bukan di Pandeglang saja, tapi seluruh kabupaten kota dalam kunjungan kerja saya sebagai anggota DPR, itu mereka yang dikeluhkan adalah pembangunan infrastruktur. Gitulah. Nah saya perwakilan satu-satunya mungkin ya di Banten 1 atau di Pandeglang Lebak yang duduk di Badan Anggaran, tentu menyoroti hal-hal yang pertama saya apresiasi dulu pemerintah Kabupaten Pandeglang, nggak henti-hentinya Ibu Bupati menyuarakan kepada kementerian tentang pentingnya reaktivasi rel kereta api, pembangunan jalan tol Serang Panimbang dan lain sebagainya. Ini setelah di Komisi 5 yang mengurusi hal tersebut mengetok dengan mitranya Kementerian PUPR, dibawa lagi ke Badan Anggaran. Komisi 1 dibawa lagi ke Badan Anggaran. Nah di Badan Anggaran ini kita soroti dong berapa triliun yang dialokasikan ke Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Itu kita bisa soroti. Nah, saya sebagai perwakilan Banten 1, Pandeglang dan Lebak tentu bisa menyoroti pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah Pandeglang dan Lebak. Jadi tentu saya bisa suarakan. Ini kalau jadi kita mikir kayak dilihat dulu nih, Pandeglang Lebak juga masih butuh kok, ini udah ada pembangunan di tempat lain kan, mungkin bisa ada kayak protes lah gitu ya. Iya, betul banget, harus protes. Soalnya Pak Jokowi pertama kali kepilih 2014 visinya besar sekali, 10 Bali baru. Tanjung Lesung salah satu yang termasuk yang kemarin kena musibah tsunami. Tapi karena ketidakcukupan dana dan lain sebagainya di negara, di-cut menjadi 5 prioritas. Jadi Tanjung Lesung sedang dipromosikan kembali untuk bagaimana pembangunan kawasan ekonomi khusus di Pandeglang bisa dipercepat. Tapi terkait dengan program strategis nasional lainnya, apakah itu pembangunan jalan tol, reaktivasi rel kereta api, pelabuhan dan lain sebagainya, ini tetap harus dioptimalkan. Nah, Ibu Bupati melobi pemerintah itu hal yang sangat baik, tapi butuh bantuan dari para anggota DPR RI yang duduk di sana. Kita ada 6 kursi di Dapil Pandeglang dan Lebak. Nah, saya juga beruntung karena
teman-teman saya yang dari satu dapil ini semangat semua. Jadi kita bisa sama-sama kroyok lah atau rembukan untuk bisa mempercepat pembangunan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak dengan menyuarakan aspirasi masyarakat di pusat sana. Pusat Lebak. Nah kalau di masa reses ini kan kembali ke daerah pemilihan ya gitu ya. Agenda apa sih yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Banyak macam-macam, tapi yang pasti karena anggota DPR itu cuma 2 bulan 3 bulan sekali dikasih masa reses, harus dioptimalkan. Betul. Nah dengan adanya COVID-19 ini Cleo agak rumit, Iya. ya kan? Agak Karena susah juga ya. gimana nggak bisa ngumpulin masyarakat, nggak bisa bertemu. Ada metode langsung. baru mungkin yang ditemukan. Iya, metodenya adalah sepedahan. Itu yang kemarin saya lakukan dengan mengikuti tetap protokol COVID-19. Jadi kita sepedahan bareng yang muda-muda, generasi muda di Pandeglang, tapi juga tetap mengingatkan pentingnya menjaga protokol COVID dan menyerap aspirasi mereka. Apakah itu terkait dengan pengen ada tempat nongkrong lebih atau pengen bioskop, pengen ada mall nanti ya, mall pelayanan publik ya. Nanti ada di sini. Iya. Aki udah tahu di situ ada. Mall pelayanan publik yang dulu Pemda kan di situ. Iya, jadi dia nanti akan dibikin satu tempat tuh semua pelayanan ada di situ. Gitu. Pasti nggak tahu ya? Tahu dong. Banyak kan di Jakarta sih. Saya Pandeglang kan sekarang. Ini provokatif ini. Aneh ngomongin di segmen terakhir ini kalau ngelihat potensi di Pandeglang dalam arti baik itu SDM ya kan ataupun sumber daya alamnya, sebenarnya apa sih yang kurang? Sebenarnya kita kalau ngomongin kaya semua orang Pandeglang mengklaim bahwa Pandeglang tuh kaya, tapi tunjukin kekayaan lu tuh gimana gitu loh, cara menggali potensi supaya orang tahu beneran kaya tuh bukan cuma kata orang Pandeglang gitu, tapi harus dari kata orang-orang di luar Pandeglang. Kalau kita ketemu masyarakat, itu kekayaan dari Pandeglang tuh jelas banget. Masyarakat kita sangat semangat, orang-orang biasa. Ramahnya bukan main. Kalau ketemu satu sama lain, tali silaturahminya itu sangat erat. Coba aja ke kampung-kampung, pasti kalau kita ada. nyapa dan lain sebagainya. Mangga mampir, ngopi bayar. Kopi ke kentang, kopi dulu lah. Iya, tapi apa ya? Yang masyarakat perlu ketahui itu pendapatan ataupun pendapatan ekonomi Kabupaten Pandeglang itu cukup rendah. Jadi APBD di Kabupaten Pandeglang sangat rendah dan 60% dari itu untuk belanja pegawai atau bayar gaji. 40%-nya Ibu Bupati harus milih mana nih yang bisa menjadi prioritas. Bisa disumbangkan ke jalan. Semuanya bisa 100% dari 40% tersebut tapi dikasih ke jalan. Tapi madrasah bagaimana? Guru-guru gimana? Guru-guru honorer dan lain sebagainya. Masih banyak keluhan terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Irigasi, pengairan dalam sektor pertanian seperti apa gitu loh. Jadi Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati selama ini berkomitmen secara tegas bahwa pemerintah harus hadir di segala aspek kehidupan di masyarakat Kabupaten Pandeglang yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintahnya. Masih banyak PR ke depan, masih banyak tugas-tugas penting yang kita harus laksanakan di depan, apalagi dengan adanya COVID-19 yang mengharuskan pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk merefocusing atau merealokasi anggaran yang tadinya untuk pembangunan jalan menjadi fokus ke kesehatan, karena ini kewajiban dari pusat. Tapi saya percaya dengan semangat yang kita lihat dari pemerintah Kabupaten Pandeglang, 4 tahun berturut-turut mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari penilaian dari BPK. Masyarakatnya juga sangat optimis, sangat semangat bagaimana kita bisa menciptakan peradaban yang lebih maju ke depan. Nah, ini sangat optimis kalau dari saya sendiri bisa melihat bahwa ke depan Pandeglang pasti jauh akan lebih baik daripada hari ini. Estimate berapa tahun ke depan kira-kira? Dalam 5 tahun ke depan saya yakin pasti Pandeglang akan lebih baik dari hari ini. Yang penting kita jaga kekompakan, yang penting kita jaga soliditas, yang penting kita tetap bersatu bahwa
masih banyak tugas di depan, tapi kalau kita kerjakan bareng-bareng, kalau kita tetap optimis, banyak sekali program strategis nasional yang saya akan kawal sebagai anggota DPR RI untuk digelontorkan ke Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati selama ini sangat bersemangat dan banyak program-program yang akan digelontorkan untuk pembangunan di Kabupaten Pandeglang yang ditunda dulu karena adanya COVID-19 ini. Tapi setelah itu kita gaspol, masyarakatnya tetap jaga ketertiban, jaga kekompakan, jaga persatuan. Saya yakin Pandeglang akan jauh lebih baik dari hari ini. Closing statement buat anak muda khususnya sih, lebih kayak untuk bisa jadi posisi yang sama dengan apa yang Aiki raih hari ini misalnya gitu kan, sebagai anak muda, bahwa siapapun bisa gitu untuk bisa mendapatkan posisi ini dan berjuang untuk masyarakat banyak gitu. Jadi kayak apa sih tips singkatnya untuk bisa komit di profesi yang sekarang gitu? Namanya anak muda tuh Akleo juga ngerti, kita itu idealismenya sangat tinggi. Betul. Kita tuh berapi-api, apalagi kalau ingin membuat satu perubahan gitu loh. Pengalaman saya masuk ke dalam politik, semangat tersebut atau idealisme tersebut masih kita pegang secara kuat. Tapi yang penting untuk generasi muda saat ini bisa lakukan adalah bagaimana kita mempunyai pemahaman praktis atau kita pelajari di lapangan tuh sulitnya tuh seperti apa gitu loh. Karena membuat perubahan itu observasi terlebih dahulu. Iya, kita harus test the water lah. Kita harus lihat dulu, karena nggak bisa seperti membalikan tangan. Banyak sekali proses yang berbelit-belit yang kita harus lalui sebelum kita bisa menciptakan perubahan itu. Apakah itu dari peraturan, apakah itu dari elemen masyarakatnya itu sendiri gitu loh. Jadi kita tetap bisa memegang idealisme, tapi kita juga harus bisa mempunyai pemahaman secara real. Karena di lapangan karena di lapangan beda dengan apa yang kita pelajari di buku ataupun apa yang jadi prinsip kita gitu loh. Tapi tetap harus semangat dan sekali lagi tetap harus kompak dong. Anak muda tetap semangatnya harus bareng-bareng, apalagi di Pandeglang banyak sekali anak muda yang sekarang jadi konten kreator, tetap berkreasi, tetap berkarya gitu kan. Apalagi dengan era pandemi COVID-19 ini kan masyarakat tinggal di rumah, yang ditonton banyak sekali anak-anak muda di Pandeglang sekarang yang jadi viral gitu loh. Betul. Jadi tetap berkreasi, tetap semangat, tetap jaga kekompakan. Kalau kita kompak, kalau kita bersatu, kalau kita bareng-bareng rembukan, menciptakan suasana yang inklusif, semua orang bisa masuk, kita undang satu visi semuanya, satu visi, satu frekuensi langsung. Betul. Saya yakin Pandeglang, Indonesia dan masyarakat atau generasi muda kita akan menikmati nanti hasil dari jerih payah pendahulu kita dan semangat kita hari ini. Oke, luar biasa. Jadi tipsnya tadi kalau di kuncinya sih ada dua, kayak idealisme, dan lu boleh punya idealisme, tapi lu juga harus paham betul memposisikan mana realita, mana yang fana gitu loh ya. Jadi posisi apapun, baik nggak cuma soal anggota DPR ataupun MPR, dewan dan lain sebagainya, apapun profesinya, lu boleh punya idealisme tapi juga lu harus realistis. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Sama halnya mungkin di dunia radio ya, musisi gitu. Betul. Lu senang sama lagu A, tapi pasaran lebih senang lagu B ya, lu mau nggak mau harus ngikut gitu. A plus B lah. Ya gitu. A-nya ya. kita pegang tapi B-nya jangan ketinggalan. Nah gitu, intinya gitu ya. Tetap kompak semuanya. Aiki, thank you. Thank you bro. Sukses terus buat karirnya, dan nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi lainnya. Tetap di Podcast Paranti Road Podcast, bukan cuma suara.